Untuk di bagian domilotnya ini saya gunakan 4 ohm. Saya pindah. Nah, ini 4 ohm. Dan derajat untuk di bagian suhunya yaitu 58,6 untuk di bagian domilotnya. Jadi sekarang saya coba lagi load menggunakan 4 ohm dengan volume 0 dB, karena kalau diturunkan ini power ini sudah tidak bertenaga. Jadi di sini saya angkat, kipas mutar, lampu nyala. Jadi untuk sinyal masih belum cacat. Nah, ini sudah cacat. Jadi cacatnya sinyal ini dengan 0 dB sama, mentoknya di jam 3 itu sudah mulai klip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya lagi dapat garapan sebuah power, yaitu datang dari sahabat subscriber Sita juga. Jadi minta dipasangkan untuk di bagian powernya, nanti akan saya lihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi untuk itu sebelum kita mulai untuk melihatkan di bagian powernya, ada baiknya kita ngopi dulu. Buat sahabat-sahabat yang belum ngopi atau baru bangun tidur dari istirahatnya hari Minggu ini, yuk kita ngopi dulu biar semuanya enak. Jadi kali ini saya kedatangan sebuah power, yaitu rakitan dari sahabat kita juga, dari youtuber juga. Jadi mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya atau menyebutkan siapa perakit sebuah power ini. Saya hanya mereview untuk di bagian powernya, karena kedatangan sebuah power ini, satu kata Pak Bos kita yang punya itu kendalanya tidak ada tenaga, keduanya untuk di bagian perlengkapan di bagian aksesoris belakang itu ada sebagian tidak fungsi. Jadi seperti itu. Jadi ini mantap. Jadi ngarah ke sana, lampu di belakang jadi mukanya hitam. Kebetulan mukanya hitam ditambah lagi melanggar efek lampu. Jadi hitamnya. Pokoknya mantap lah. Jadi seperti ini powernya Pak Bos kita yang sudah rakit. Jadi di sini menggunakan 8 buah elko, dan untuk di bagian trafonya 20 ampere. Sekarang kita perdekat untuk di bagian kameranya. Jadi di sini untuk di bagian boxnya Pak Bos kita menggunakan yaitu box P6500 merek Thunder. Jadi di sini untuk di bagian yang lain itu elko-nya menggunakan 8 buah dengan ukuran trafo yaitu ukuran 20 ampere. Dan di sini untuk di bagian transistor finalnya ini menggunakan transistor final Toshiba sebanyak yaitu 10 set. Dan menggunakan kit driver rakitan Pak Bos kita sendiri. Jadi saya tidak tahu kelasnya kelas apa untuk di bagian kit driver ini, karena tidak ada tulisan sama sekali. Jadi untuk power ini sangat mantap sekali, rakitan atau rancangan dari Pak Bos kita. Jadi seperti ini contohnya. Jadi di sini kalau kita nyalakan, dia nyala. Dia langsung menyala seperti ini, tapi kita tunggu sebentar lagi. Lampu indikator sinyal ini atau lampu indikator ya yang tulisan sinyal ini dia langsung mati. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti itu. Jadi kalau lampu sinyal itu mati, otomatis kipas di bagian belakang itu juga mati. Jadi untuk power ini seperti inilah. Jadi kalau untuk yang lain sama persisnya untuk di bagian rakitan-rakitan saya. Nah, untuk kekurangan yang kedua, sebuah power ini karena permintaan, ini atas dasar permintaan, bukan keinginan saya. Jadi di sana ada soket Canon. Jadi soket Canon itu tidak difungsikan oleh Pak Bos kita. Yang difungsikan ialah di bagian soket RCH ataupun di bagian soket akainya itu berfungsi. Jadi kemungkinan Pak Bos kita sekarang sudah membeli mixer ataupun membeli yang lain, mungkin difungsikanlah untuk di bagian soket Canon, tahu-tahu tidak mengeluarkan suara. Oke, jadi di sini untuk power ini sebelum saya upgrade untuk di bagian powernya, saya ingin coba tes dulu kekuatan berapa watt keluarnya sebuah power ini menggunakan domilot dengan ukuran 2000 watt 8 ohm. Jadi
nanti setelah saya rubah sedikit jadi berapa ohm dan berapa volt untuk di bagian keluarnya. Jadi kebetulan di sini saya sudah ada alat ukur. Jadi sebelum saya rubah dengan versinya saya, tapi untuk tata letak sebuah power ini tidak saya apa-apakan, tetap seperti biasanya. Cuman ada penambahan karena Pak Bos kita minta ada protect speakernya, karena power ini tidak ada protect speakernya. Jadi saya tambahkanlah nanti protect speaker. Dan ada sentuhan-sentuhan sedikit di bagian key draper ataupun di bagian yang lain. Cuman mantapnya sebuah rakitan Pak Bos kita ini, kalau volume kita angkat seperti ini, maka lampu sinyal dan kipas langsung mutar. Nah, seperti ini. Nah, kita angkat. Nah, dia langsung nyala lampunya. Dan untuk di bagian kipas langsung mutar. Tapi di saat kita kecilkan sedikit, maka dia akan mati lagi. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung mati. Jadi di sini saya coba load untuk di bagian sebuah power ini. Saya menyiapkan ampermeter. Jadi untuk pengetesan ini saya di sini sudah ada perlengkapan alat-alat. Jadi menggunakan dummy load. Jadi di sini ada osiloskop. Jadi di sini ada penunjuk volt. Jadi kemungkinan ada perbedaan antara volt di sini dengan di sini. Jadi saya menggunakan dua buah volt. Jadi kebetulan di sana juga ada untuk ampere. Jadi kalau kita tes untuk di bagian power ini sebelum diapa-apakan. Jadi di sini untuk sebuah power ini saya menggunakan untuk frekuensinya 1 kHz dan untuk volumenya saya coba 20 dB dulu karena ini saya ngeri-ngeri juga. Dan untuk ngelot di bagian dummy loadnya saya menggunakan posisi yaitu 8 ohm dulu. Nanti akan baru kita rubah. Jadi untuk di bagian frekuensi dan lain sebagainya sudah saya atur. Jadi di sini ada osiloskop. Mudah-mudahan osiloskop ini juga mendukung. Sekarang saya coba load aja. Oke. Jadi di sini dalam frekuensi dengan volume 20 dB, frekuensi 1 kHz, volume di sini 0 dB juga untuk di bagian powernya ini. Nah, di sini sudah mentok. Ini sudah mentok, udah nggak bisa diputar lagi. Sementara voltnya keluar cuman 5,8. Untuk di bagian sinyal sudah cacat. Saya perhatikan di osiloskopnya sudah cacat. Sementara untuk volt kalau di multitester ini cuman keluarnya 6. Jadi di sini 5,8, di sini keluarnya 6. Sementara untuk di bagian ampernya juga keluar 0,6. Jadi tidak ada sekali tenaga sebuah power ini. Jadi bagaimana kalau saya menggunakan, yaitu untuk di bagian power ini saya tambahkan lagi untuk di bagian dB-nya. Jadi saya ingin full kan terjadi 0 volt. Untuk di bagian dB-nya 0 volt. Sekarang coba saya angkat untuk di bagian volume. Nah, seperti ini. Nah, dia nyala. Kipasnya langsung nyala. Jadi di sini main di posisi 8 ohm terukur untuk di bagian volt di sini 44 atau 43 turun dan di sini juga 46 atau ya 46. Kalau sampai mentok ini sudah klip. Untuk di bagian frekuensinya sudah klip, sudah cacat. Sementara untuk di bagian dia mati. Jadi sekitar jam 3 normalnya. Jadi voltase yang dikeluarkan 34 untuk di bagian voltase. Sementara untuk di bagian ampere yaitu terukur 0,5 seperti ini. 0,5. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah agak lumayan hangat. Sedangkan untuk dummy loadnya ya cukup lumayan karena derajat untuk di bagian suhu panasnya itu juga sudah meningkat sekitar 57,8 derajat. Saya pindah. Nah, ini 4 ohm. Dan derajat untuk di bagian
suhunya yaitu 58,6 untuk di bagian dumilotnya. Jadi sekarang saya coba lagi load menggunakan 4 ohm dengan volume 0 dB, karena kalau diturunkan ini terpower ini sudah tidak bertenaga. Jadi di sini saya angkat. Ini posisi 4 ohm. Kipas mutar, lampu nyala. Jadi untuk sinyal masih belum cacat. Nah, ini sudah cacat. Jadi cacatnya sinyal ini dengan 0 dB sama, mentoknya di jam 3 itu sudah mulai klip. Kalau saya paksakan ini sudah cacat. Jadi sinyalnya masih sinyal sinus. Untuk voltase yang dikeluarkan di posisi 4 ohm, yaitu di bagian meter 32 volt. Untuk di bagian ampere yaitu sekitar 10,8 ampere. Jadi 32 dikali 10,8. Jadi itulah hasil kalau main sebelum klip. Jadi kalau kita paksakan sampai klip sebuah power ini, yaitu keluar voltasenya sekitaran 41. Untuk di bagian ampernya yaitu sekitar 14. Jadi ampernya keluar 14, sementara suhu terus beranjak naik. Jadi suhu sekarang sudah mencapai 60 derajat untuk di bagian suhunya. Jadi di sini posisi yaitu dumilotnya 4 ohm dengan ukuran dumilot yang sama, masih tetap menggunakan yang 2000 watt 8 ohmnya. Sementara untuk di bagian suhu tadi udah naik, beranjak naik, dan di sini saya angkat. Jadi voltase bisa sahabat perhatikan untuk di bagian voltase, dan untuk di bagian ampere juga sudah beranjak naik seperti itu. Dan untuk di bagian sinyal atau frekuensi, nah bisa sahabat perhatikan untuk di bagian frekuensinya. Nah, di situ untuk di bagian frekuensi posisi jam 3 untuk voltase 28. Sekarang saya angkat. Jadi di sini lewat jam 3 ini sudah klip. Jadi sampai batas klipnya itu volumenya sampai jam 3 untuk di bagian main di 0 dB seperti ini. 0 dB 1 kHz. Sedangkan untuk voltase yaitu yang terukur 35, kalau di sini ya sekitar 35. Sementara untuk ampere yaitu 12 ampere, sementara untuk suhu derajatnya sudah mencapai 73,2. Naik terus untuk di bagian suhu, dan di bagian dumilotnya sudah hampir berubah warna. Karena sukanya saya dumilot sebesar ini, kalau dia kembali dingin warnanya kembali bagus. Mengapa dia berubah sebelah sini aja, sebelah sini tidak? Karena untuk 4 ohmnya saya gunakan ini dengan yang ini. Jadi yang ini kosong, kecuali 8 ohm. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk suhunya sudah mencapai 75,8, untuk ampernya 12,2. Untuk di bagian tegangan atau volt yaitu 35. Sementara untuk di bagian frekuensi sudah hampir klip seperti itu. Jadi sinyalnya sudah hampir klip. Oke, jadi buat sahabat-sahabat seperti ini aja yang bisa saya bagikan untuk sebuah power sahabat kita yang sebelum saya rubah. Nanti akan saya buatkan power ini, karena kata sahabat kita masih kurang bertenaga, jadi nanti akan saya buatkan untuk di bagian power ini bagaimana bisa bertenaga. Oke, jadi buat sahabat-sahabat seperti itulah hasil pengetesan sebuah power Pak Bos kita yang sudah dirakit, dan sedikit ada kendala yaitu tentang di bagian tenaga dan di bagian komponen yang belum dipasang. Jadi di sini masih tetap ditemani oleh Bang Andi kita, dan di belakang Bang Andi kita ada Bang Robi kita yang baru bangun tidur, langsung rokok. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat, dan mohon maaf buat Pak Bos, ini tidak maksud hati untuk bagaimananya, cuman kebetulan si pemilik minta dibuatkan videonya, jadi saya buatkanlah videonya versinya saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.